Halo sahabat nonton, gimana kabar kamu? Semoga kalian sehat selalu ya. Kali ini teman nonton kamu mau bawain cerita dari film yang berjudul Exuma. Yuk daripada kelamaan, kita mulai aja ceritanya. Cerita awal film ini dimulai dari seorang pria dan seorang wanita yang sedang berada di pesawat dan melakukan perjalanan ke Amerika. Mereka ternyata adalah para dukun yang sedang melakukan perjalanan bisnis ketemu dengan klien yang ingin memakai jasa mereka. Kliennya adalah seorang tuan tanah yang kaya raya dan memiliki banyak tanah di Korea. Sesampainya mereka di sebuah rumah sakit di kota Los Angeles, mereka bertemu dengan seorang anak bayi yang sedang dirawat. Diketahui bahwa sejak bayi itu lahir, dia tidak pernah berhenti menangis. Bahkan para dokter terkenal pun tidak bisa menyembuhkan dan mengetahui apa penyakitnya. Dukun yang bernama Lee Hwarim dan asistennya yang bernama Yoon Bong-gil akhirnya mencoba untuk mengecek apa yang sebenarnya terjadi kepada si anak itu dengan menggunakan keahlian mereka. Dan ditemukan oleh Hwarim bahwa hal ini pun terjadi juga kepada ayah dan kakeknya. Mengetahui hal ini, si klien pun menjadi terkejut dengan perkataannya Hwarim. Kemudian setelah itu, Hwarim dan Bong-gil pun dibawa ke sebuah kediaman dari rumah keluarga klien tersebut. Di sana, Hwarim merasakan bahwa keluarga ini sebenarnya diliputi oleh kegelapan dari dahulu. Dan hal itulah yang menyebabkan semua ini terjadi. Hwarim juga menceritakan bahwa sebagai dukun, orang-orang akan mencarinya untuk menyelesaikan masalah kegelapan ini. Setelah itu, akhirnya Hwarim bisa bertemu dengan kepala keluarga kliennya yang bernama Park Ji-young. Dia adalah ayah dari si bayi yang kita lihat di awal tadi. Ayahnya ini yang ingin menyembuhkan bayinya. Dalam pertemuan mereka ini, Ji-young bercerita bahwa kakaknya bunuh diri di rumah sakit jiwa. Dan setelah itu, Ji-young dan bayinya yang baru lahir pun mulai mengalami hal-hal yang aneh. Saat menutup mata, mereka mendengar orang sedang berteriak, terus merasa seperti dicekek lehernya. Hwarim kemudian bilang, ya ini bisa aja penyakit turunan gitu. Tapi biasanya, kalau udah pindah rumah, akan hilang dengan sendirinya. Hwarim juga bilang, kalau sejak dia masuk ke rumah ini, dia melihat seperti ada bayangan yang berkeliaran di rumah ini. Mungkin aja itu bayangan dari kakeknya Ji-young. Hwarim juga menambahkan, kalau bisa jadi itu adalah kutukan dari leluhurnya Ji-young. Ji-young kemudian bertanya, apa yang harus dia lakukan sekarang? Hwarim menjawab, kalau dia harus memanggil beberapa ahli untuk menyelesaikan kasus ini. Nggak bisa dia sendirian aja. Cerita kemudian beralih kepada saat pembongkaran makam. Ada dua orang ahli yang sedang melakukan pekerjaan itu. Namanya adalah Kim Sang-dok, seorang Feng Shui Master, dan Go Yung-gon, seorang ahli pemakaman. Mereka sedang mendapatkan pekerjaan untuk membongkar makam seseorang. Karena di keluarga itu, mereka terus mengalami hal yang aneh. Maka dari itu, tugas Sang-dok dan Yong-gun untuk mencari tahu kenapa. Diketahui bahwa ada gigi dari seorang nenek yang sudah dikubur itu hilang. Dan ternyata, yang mengambilnya adalah si cucu keluarga itu yang sedih ditinggal oleh neneknya. Dan hal itulah yang menyebabkan kejadian-kejadian aneh yang terjadi. Karena mungkin si nenek itu nggak tenang jadinya di alam sana. Setelah itu, Sang-dok dan Yong-gun kedatangan Hwarim dan Bong-pil yang berkunjung di tempat mereka. Di sana, Hwarim bercerita tentang kasus yang sedang dia kerjakan di Amerika. Bahwa ada keluarga kaya yang membutuhkan bantuan mereka. Maka dari itu, Hwarim menawarkan kerjasama kepada Sang-dok dan Yong-gun untuk membantunya. Kerjaan mereka adalah mereka harus membongkar dan memindahkan makam yang sudah berumur ratusan tahun yang menyimpan jasad dari si kakek keluarga kaya. Itu karena Hwarim mencurigai bahwa keluarga itu dihantui oleh kakeknya. Sedangkan di Amerika, perdebatan terjadi di antara keluarga Ji-young perihal pembongkaran makam kakek mereka. Diketahui bahwa makam itu sudah berada selama 100 tahun. Tapi Ji-young tetap pada pendiriannya, karena dia ingin menyelamatkan anaknya. Ji-young akhirnya bertemu dengan Sang-dok. Di sana, Ji-young ingin Sang-dok berjanji untuk merahasiakan hal pembongkaran makam ini, dan meminta Sang-dok untuk tidak membuka petinya, tapi langsung mengkremasinya. Sang-dok pun meminta untuk melihat tempat pemakamannya terlebih dahulu. Di mobil, Sang-dok merasakan ada yang aneh dengan lokasi pemakaman yang berada di arah utara Gangwon. Begitu juga dengan permintaan dari pihak keluarga yang langsung mengkremasi. Karena itulah mereka pun jadi berpikir, sebenarnya ada apa di dalam peti itu. Mereka semua pun pada akhirnya sampai di lokasi pemakaman. Hwarim bertanya kepada Sang-dok, apakah umum pemakaman letaknya di puncak gunung? Karena faktanya, sangat jarang sekali pemakaman itu ditempatkan di puncak gunung terpencil. Hwarim juga melihat bahwa gunung itu dijaga oleh beberapa rubah. Sang-dok kemudian melihat tempat pemakaman si kakek dari keluarga kaya itu dan merasa banyak kejanggalan. Dia kemudian bertanya siapa yang mencari tempat ini. Ji-young bilang ada seorang biksu yang bernama Gisune yang dulunya merupakan orang yang sangat berkontribusi kepada negara. Setelah berpikir dan melihat situasinya, Sang-dok mengatakan bahwa dia tidak bisa menerima pekerjaan ini.
Warim dan yang lain pun terus mencoba untuk membujuk Sangdok untuk menerima pekerjaan ini. Sangdok merasa kalau tempat ini memiliki aura yang sangat jahat. Dan kalau main-main dengan tempat seperti ini, maka semua bisa berada dalam bahaya. Malam harinya di hotel tempat Jiong berada, Sangdok menanyakan apakah ada yang disembunyikan oleh Jiong. Sangdok kemudian mengatakan sebuah koordinat yang tertulis di belakang makam yang dia rasa aneh. Warim kemudian menyarankan untuk melakukan ritual sebelum pembongkaran makam. Keesokan harinya, akhirnya ritual dan pembongkaran makam pun dipersiapkan, yang artinya Sangdok akhirnya setuju. Persiapan ritual pun dilakukan secara detail dan khusus. Bibinya Jiong pun datang dan menghadiri acara pembongkaran makam ini. Setelah persiapan selesai, ritual pun akhirnya dimulai, dan pembongkaran makam pun dilakukan. Setelah beberapa saat, akhirnya petinya pun ditemukan, dan proses pengangkatan dilakukan. Peti pun dipersiapkan untuk dipindahkan ke tempat kremasi. Tapi saat itu, salah satu dari penggali kubur mencoba mencari peruntungan dari sisa-sisa tempat makam. Tapi ada hal yang aneh terjadi ketika ada seekor ular dengan kepala manusia muncul, dan dibunuh oleh salah satu penggali kubur itu. Hal itu langsung menyebabkan perubahan cuaca yang ekstrim, yang menyebabkan terjadinya hujan, dan proses kremasi pun harus ditunda. Dan pada akhirnya, peti makam pun harus dipindahkan dan ditaruh di sebuah rumah sakit sambil menunggu hujan reda untuk melakukan proses kremasi. Sambil menunggu, Sangdok mampir ke sebuah kuil. Di sana, dia bertemu dengan seorang biksu dan menanyakan perihal biksu Gisune dan makam yang ada di pegunungan. Biksu itu berkata kalau banyak rumor yang beredar soal makam di gunung itu. Katanya, di peti itu terdapat banyak harta karun, sehingga menyebabkan banyaknya perampok makam yang datang untuk mencuri peti itu. Si biksu itu juga memperlihatkan alat-alat yang digunakan oleh para perampok makam itu. Sangdok juga mengatakan kalau hari ini dia membongkar makam itu. Kembali ke rumah sakit tempat peti itu ditaruh. Ternyata penjaga di sana mencoba untuk membuka peti itu saat Yonggun tidak ada di sana. Warim dan Bongkil memergoki si penjaga itu. Namun sayangnya sudah terlambat. Peti itu berhasil dibuka. Dan saat itu juga, tiba-tiba seperti ada angin yang keluar dan membuat Warim pingsan. Sangdok dan Yonggun pun akhirnya mengetahui hal itu dan menghampiri Warim. Di sana, Bonggil memberitahu bahwa setelah peti itu dibuka, seperti ada sesuatu yang melewati mereka. Warim bilang bahwa ada sesuatu yang jahat telah keluar dari peti itu. Cerita kemudian beralih ke kediaman Jiong di Amerika. Sesuatu yang keluar dari peti itu ternyata menghampiri keluarga yang ada di Amerika. Dan dengan kedatangan arwah leluhur ke sana, akhirnya menyebabkan melayangnya nyawa mereka. Karena direnggut oleh arwah itu. Kembali ke Korea, Warim memperingatkan bahwa arwah yang keluar itu sangat berbahaya dan penuh dengan dendam. Maka dari itu, Sangdok berupaya untuk memperingatkan Jiong. Tapi sayangnya, teleponnya nggak diangkat-angkat. Warim kemudian menyuruh Sangdok untuk ke Seoul dan bertemu dengan Jiong. Sedangkan Warim di rumah sakit berusaha untuk membawa arwah itu kembali. Di ruangan penyimpanan peti, ritual pun sedang dipersiapkan untuk membawa arwah itu kembali. Warim dan Bonggil menggunakan kemampuan mereka secara maksimal untuk memanggil arwah kakek yang kabur itu. Arwah si kakek pun berhasil dipanggil dengan cara merasuki tubuh Bonggil. Di sana, Warim berupaya untuk berkomunikasi dengan si arwah. Namun sayangnya, arwah itu berhasil kabur. Di hotel, Jiong mendapatkan telepon dari Sangdok yang mengatakan kalau dia akan menghampiri Jiong di hotel karena ada sesuatu masalah yang harus disampaikan. Tapi saat sedang teleponan, tiba-tiba pintu kamar hotel Jiong berbunyi. Bunyi itu adalah suara ketukan pintu seseorang yang mengaku sebagai Sangdok. Jiong pun langsunglah kaget dan berpikir kok bisa, padahal kan dia lagi teleponan sama Sangdok. Dan katanya masih belum sampai ke hotel. Tapi ini kok tiba-tiba sudah ada di depan pintu. Sangdok yang ditelepon pun mengatakan kalau Jiong tidak boleh membuka pintu sama sekali. Dan memberitahu bahwa peti kakeknya telah terbuka. Dan arwahnya sedang berkeliaran. Sangdok yang ada di telepon bilang kalau Jiong disuruh ke arah jendela dan membuka jendela itu. Dia juga bilang bahwa kakek yang akan melindunginya. Wah, udah jelas ya berarti mana yang asli dan palsu nih. Cuman masalahnya, Jiong saat itu panik dan tidak bisa menilai mana yang asli dan yang palsu. Jadi alhasil, pintu jendela pun dibuka. Setelah itu, Sangdok yang ada di telepon pun tertawa pada akhirnya. Dan kelihatan ada bayangan kakeknya di kaca. Tak lama dari itu, dengan bantuan resepsionis hotel, akhirnya pintu kamar Jiong pun bisa dibuka.
Dan ketika Sang Dok masuk, dia melihat Ji-yong melakukan tindakan yang aneh di luar nalar. Sang Dok yang melihat hal itu langsung memerintahkan resepsionis untuk memanggil ambulans. Di rumah sakit, petinya pun sepertinya akan dipindahkan untuk dilakukan kremasi langsung. Tapi Yonggun mengatakan kalau dia tetap membutuhkan persetujuan dari pihak keluarga untuk melakukan kremasi. Kita kembali ke hotel. Ji-yong tetap berperilaku aneh, dan dia minum banyak sekali air. Saat itu juga, Ji-yong mengatakan sesuatu kepada Sang Dok. Kata-kata itu adalah rubah memotong pinggang harimau, yang kita masih belum mengetahui apakah kata-kata itu memiliki sebuah arti. Setelah itu, Ji-yong memelintir lehernya sendiri dan meninggal. Sang Dok kemudian bilang kepada sekretarisnya, dan meminta sekretarisnya itu untuk menghubungi keluarga Ji-yong yang ada di Amerika, untuk meminta persetujuan kremasi, karena yang berikutnya akan diincar adalah anaknya Ji-yong yang ada di rumah sakit. Hwarim, Bonggil, dan Yonggun akhirnya sampai di tempat kremasi dengan petinya, tapi mereka tetap harus menunggu persetujuan. Di tempat lain, Sang Dok akhirnya bisa menghubungi salah satu anggota keluarga, dan meminta persetujuan untuk dilakukan kremasi. Sedangkan di rumah sakit tempat bayi itu berada, kita melihat ada tangan si kakek yang sepertinya sudah siap untuk mengambil nyawa si bayi. Dan si bayi pun jadinya menangis karena hal ini. Jadi semuanya sekarang berpacu pada waktu mana yang duluan. Izin kremasi atau nyawa bayi melayang duluan. Semua orang pun menunggu dengan cemas. Tapi untungnya persetujuan didapatkan dari pihak keluarga. Jadi peti itu akhirnya dibakar. Dan hal itu menyebabkan selamatnya nyawa si bayi. Dan arwah si kakek pun akhirnya pergi. Beberapa hari kemudian, Sang Dok mendapatkan laporan kalau salah satu dari penggali makam yang bernama Changmin sakit. Setelah proses dari pembongkaran makam itu, Changmin bilang kalau dia tidak tahu sakitnya apa. Dan dia selalu bermimpi buruk. Dan mengaku kalau dia telah melakukan hal yang bodoh. Changmin juga mengaku kalau waktu dia melakukan pembersihan makam kemarin itu, dia melihat ada ular yang aneh. Dan meminta Sang Dok untuk menemukan ular itu dan mendoakannya. Sang Dok akhirnya kembali ke tempat makam dan menggali kembali sisa-sisa dari makam itu dan menemukan kepala ular yang aneh itu. Sang Dok jelas kaget melihat hal itu, tapi dia juga menemukan hal lain di makam itu. Setelah menggali lebih jauh, ternyata dia menemukan adanya pemakaman ganda. Sang Dok langsung menghubungi Yonggun dan melaporkan apa yang dia temukan. Ternyata petinya pun dikubur secara vertikal, yang membuat mereka berdua pun bingung. Akhirnya Sang Dok pun menghubungi Hwarim dan Bonggil, dan mereka semua kembali ke tempat pemakaman. Di sana mereka melihat hal yang aneh, kalau peti itu diikat dengan kawat duri. Sebagai orang-orang yang ahli di bidang ini, mereka mengetahui kalau situasi ini tidak biasa dan sangat berbahaya. Hwarim pun menyarankan untuk tidak bermain-main dengan hal ini, tapi yang lain menyarankan untuk menggali peti ini terlebih dahulu. Akhirnya peti pun bisa diangkat keluar, dan mereka kaget melihat ukuran dari peti itu yang sangat besar. Seperti bukan manusia yang dikubur di peti itu. Mereka kemudian membawa peti itu ke sebuah kuil yang pernah dikunjungi oleh Sang Dok, dan berencana untuk menginap semalam di tempat itu sebelum melanjutkan perjalanan mereka. Peti itu akhirnya ditempatkan di sebuah gudang, dan dilakukan ritual untuk menjaga peti itu. Keluarga dari pihak Ji-yong, si Bibi pun datang. Sang Dok mencoba mencari tahu permasalahan yang ada. Tapi sepertinya si Bibi juga tidak tahu apa-apa mengenai pemakaman ganda ini. Si Bibi juga mengatakan kalau si biksu yang menemukan tempat pemakaman itu ternyata bukan orang Korea, melainkan biksu dari Jepang. Konon katanya, nama biksu itu sebenarnya adalah Murayama Junji. Si Bibi kemudian mengeluarkan foto keluarganya, yang ada foto si biksu, dan mengatakan kalau sebenarnya biksu itu adalah orang yang mengetahui seluruh seluk-beluk Korea. Tapi si Bibi bingung, kenapa tapi malahan menguburkan ayahnya di tempat yang buruk. Si Bibi juga mengatakan kalau bayi Ji-yong yang ada di Amerika juga sudah membaik. Maka dari itu, dia berencana untuk memberikan uang yang sudah dijanjikan oleh Ji-yong, dan kemudian meninggalkan tempat itu. Si Bibi juga menyerahkan peti itu kepada Sang Dok, Hwarim, dan kawan-kawan. Hwarim menyarankan untuk membakar peti itu, dan disetujui oleh yang lain. Mereka setuju untuk membakar peti itu keesokan harinya. Setelah itu, mereka semua beristirahat di tempat itu untuk semalam. Di malam itu, Hwarim juga menelepon seseorang untuk menanyakan perihal si biksu Murayama Junji kepada kenalannya yang bernama Gwangsim. Kenalannya bilang kalau guru mereka pernah membahas nama itu. Biksu itu ternyata mendapat julukan sebagai iblis rubah Jepang Onmyoji. Hwarim akhirnya sedikit mengingat tentang bahasan itu dari gurunya dan merasa janggal. Saat sedang tertidur, Bonggil dibangunkan oleh si biksu dari kuil itu yang mengatakan bahwa hatinya telah diambil.
Merasa ada yang gak beres, Bonggil langsung menuliskan jimat. Dan kemudian si biksu itu pun menghilang. Bonggil kemudian bangun dan mengecek si biksu yang tidak ada di tempat. Dan kemudian mengecek gudang tempat peti itu ditaruh. Setelah itu Bonggil merasakan ada yang aneh di mana di kandang babi seperti bersuara berisik. Dan kemudian mengecek tempat itu. Bonggil kaget karena dia melihat ada sosok besar yang sedang mencekik si biksu dan mengambil hatinya. Bonggil langsung menghampiri Hwarim yang tertidur di mobil. Dan saat hendak keluar mobil, tangan Hwarim dicegah oleh tangan si neneknya, yang adalah gurunya Hwarim. Bonggil kemudian membuka gudang tempat peti itu ditaruh dan mengecek ke dalam. Dan kaget kalau petinya sudah hancur, dan genteng gudang itu juga sudah hancur. Bonggil kemudian bilang kalau makhluk ini ada di kandang. Dan Hwarim menyuruh untuk membangunkan semua orang. Hwarim juga melihat apa yang ada di dalam peti. Dan dia menemukan adanya topi samurai di sana. Tak lama kemudian, akhirnya Hwarim bertemu dengan makhluk itu. Dan berkomunikasi dengan si makhluk menggunakan bahasa Jepang. Hwarim dikira sebagai bawahannya, karena dia membawa topi samurai miliknya. Cuman tak lama kemudian, si makhluk itu mengetahui kalau Hwarim itu adalah manusia. Dan mengejarnya untuk dimakan hatinya. Tapi untung aja, Bonggil tiba pada waktunya dan menyelamatkan Hwarim. Bonggil menusuk si makhluk itu, tapi seperti tidak memberikan efek apa-apa. Dan pada akhirnya, ditangkap oleh makhluk itu dan dilukai. Saat sedang ingin mengejar Hwarim, makhluk itu dihalangi oleh stupa biksu yang ada di sekeliling Hwarim. Dan kemudian makhluk itu pun pergi. Saat proses makhluk itu berubah menjadi api dan pergi, Sangdok dan Yonggun menyaksikan itu semua. Bonggil yang terluka lalu dibawa ke rumah sakit untuk dirawat. Di sana, Sangdok juga meminta maaf karena semua hal ini terjadi karena dia memaksa untuk menggali peti itu. Hwarim bilang kalau makhluk itu memiliki jejak kaki dan bayangan. Ada hukum di dunia perdukunan kalau arwah berkeliaran dan tidak memiliki fisik. Tapi yang ini berbeda. Hwarim juga mengatakan kalau makhluk itu bukanlah arwah, tapi melainkan iblis. Tak lama kemudian, dokter keluar dan mengatakan kalau Bonggil selamat. Tapi harus dipindahkan ke rumah sakit yang lebih besar. Dan pada saat itu juga, Sangdok melihat lukisan yang ada di rumah sakit. Lukisan itu memiliki tulisan tulang punggung semenanjung. Dan karena itu, Sangdok jadi mengingat lagi kata-kata terakhirnya Jiong. Setelah itu, dia kembali lagi ke kuil yang semalam. Dan mengingat kata-kata biksu kembali. Sangdok kemudian mengecek catatan yang ditinggalkan oleh para perampok makam. Dan melihat foto-foto mereka. Di rumah sakit tempat Bonggil dirawat, kenalannya Hwarim yang bernama Gwangsim datang berkunjung. Sepertinya mereka juga adalah sesama dukun. Sedangkan Sangdok kembali ke tempat pemakaman di gunung dengan membawa peralatan pembongkaran makam yang ditinggalkan di kuil dan mulai menggali makam itu kembali. Sedangkan di rumah sakit, ritual dilakukan oleh Hwarim dan teman-temannya kepada Bonggil untuk mengorek informasi si makhluk yang sudah melukai Bonggil. Hal itu pun berhasil dilakukan karena akhirnya informasi tentang makhluk itu didapatkan oleh Hwarim. Kembali ke tempat makam, Sangdok mencoba menggali sesuai dengan koordinat yang diberikan. Ternyata makhluk itu adalah seorang jenderal yang ditugaskan untuk menjaga tempat itu. Ritual pun selesai dilakukan, dan Hwarim diperingatkan oleh Gwangsim untuk berhenti melakukan ini, karena makhluk itu adalah hantu Jepang, dan kalau diteruskan, maka itu bisa membahayakan nyawanya. Sangdok berdiskusi dengan Yonggun di tempatnya untuk membahas apa yang dikatakan oleh Jiong. Sangdok bilang bahwa kalau menurut Feng Shui, bentuk tanah Korea adalah harimau yang memegang daratan. Angka bujut dan lintang yang terukir di belakang batu nisan adalah letak tepat di belakang pinggang harimau. Dan si biksu Gisune itulah yang menempatkan pasak besi itu di situ. Jadi peti yang ditaruh vertikal itu adalah lambang pasak besinya. Yonggun juga menanyakan, tapi kenapa ada hantu itu di sana? Hwarim mengatakan karena hantu samurai itulah yang menjaga pasak besi itu. Kemudian terjadi perdebatan di antara mereka mengenai pasak besi ini. Sangdok merasa kalau pasak besi yang ditancapkan ini memiliki hal yang tidak baik untuk negara Korea. Maka dari itu, dia ingin sekali mengambil pasak besi itu supaya tanah Korea bisa diberkati. Sangdok juga bilang kalau mereka bisa mencabut pasak besi ini, bukankah hantu Jepang itu juga bisa hilang? Dan Bonggil bisa sembuh. Yonggun tapi masih kebingungan bagaimana cara menariknya keluar. Hwarim mengatakan caranya adalah dengan memanggilnya keluar seperti memanggil binatang buas. Ini dapat mengulur waktu sampai pasak besi itu dicabut. Diketahui fakta juga bahwa hantu samurai Jepang itu ternyata menghindari tato saat melukai Bonggil. Tato yang ada di tubuh Bonggil itu ternyata adalah tulisan doa. Akhirnya mereka sepakat mendatangi kembali makam itu dengan tubuh mereka semua ditato sama seperti tatonya Bonggil.
Saat sampai ke tempat makam, mereka semua mempersiapkan rencana mereka untuk memanggil hantu samurai Jepang itu untuk keluar, sehingga ada cukup waktu untuk menggali dan mencabut pasak besi itu, yang dipercayai oleh mereka akan memberikan dampak yang buruk buat negara Korea. Di rumah sakit, Hwarim juga meminta bantuan Gwangsim untuk menjaga Bonggil malam ini. Gwangsim dan Jahe akhirnya mempersiapkan ritualnya untuk menjaga Bonggil, supaya dalam keadaan aman. Tengah malam pun tiba, dan hantu samurai Jepang itu pun keluar, dan mulai memasuki perangkap yang sudah disiapkan Hwarim dan kawan-kawan. Mereka tidak bisa menghadapi hantu Jepang ini secara langsung. Maka dari itu, mereka menjalankan rencana ini untuk menjauhkan si hantu Jepang dari tempat yang seharusnya dijaga. Untuk mengulur waktu, Hwarim pun mengajak si hantu samurai itu berbicara. Sedangkan Sangdok dan Yonggun menggali makam untuk mencari pasak besinya. Setelah beberapa saat, namun sayangnya, pasak besi tidak berhasil ditemukan. Selama berbicara dengan arwah samurai itu, Hwarim juga meminta arwah itu untuk melepaskan Bonggil dari kendalinya. Namun sayangnya, Hwarim malah ketahuan oleh si arwah itu. Tapi untungnya, nenek gurunya Hwarim datang dan menahan si arwah samurai itu sementara Hwarim kabur. Saat mencoba kabur, Hwarim bertemu dengan Yonggun. Dan di sana dikatakan bahwa pasaknya tidak bisa diketemukan. Mereka juga melihat si arwah yang berubah menjadi api dan menghampiri Sangdok. Sangdok menyadari bahwa besi itu tertanam di dalam tanah. Dan dalam prosesnya, hatinya Sangdok dilukai oleh arwah samurai itu. Tapi pada saat-saat terakhir, Sangdok bisa diselamatkan oleh Hwarim dan Yonggun. Ketika Sangdok terluka, dia kembali mengingat kembali kata-katanya Hwarim soal iblis yang menempel pada benda. Dan dalam kasus ini adalah besi. Saat hendak membawa Sangdok pergi, si arwah samurai Jepang itu berhasil menangkap Hwarim dan Yonggun. Nah, di saat inilah kita ketahui fakta bahwa ternyata pasak besi yang dimasukkan itu ternyata adalah pedang yang ditanamkan di dalam tubuh samurai Jepang itu ketika dia hendak dimakamkan. Dan di momen itu, Sangdok akhirnya mengerti tentang semuanya, sehingga dia bisa melawan dan mengalahkan si arwah samurai itu. Sangdok kemudian segera dilarikan ke rumah sakit dan dioperasi. Dan beberapa hari kemudian, akhirnya Sangdok sadar kembali dan cepat pulih. Begitu juga dengan Bonggil yang perlahan-lahan juga sembuh. Semua orang juga akhirnya kembali kepada rutinitas mereka masing-masing seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Hwarim tetap menjalankan kerjaannya sebagai dukun. Begitu juga dengan Yonggun yang menjadi pemilik pemakaman. Sangdok juga tetap melakukan pekerjaannya sebagai ahli Feng Shui. Kemudian kita akhirnya melihat pernikahan anaknya Sangdok, di mana semua orang diundang hadir. Dan saat sesi foto pun mereka semua diajak bergabung layaknya sudah seperti keluarga. Memang ya, kalau kita sudah melalui masa-masa sulit bersama, itu ikatannya sudah seperti saudara dan keluarga. Film ini berakhir di sini sahabat nonton. Untungnya tidak ada korban ya dari pihak mereka. Gimana menurut sahabat nonton film ini? Cukup seru dan menegangkan ya. Sampai jumpa di film-film berikutnya. Terima kasih.